Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with Ada tradisi yang masih dijaga oleh warga kampung Susukan Desa Sukarame, Pandeglang, Banten. Kesenian tradisional yang menggunakan media gerak dan irama vokal atau beluk ini dapat dimainkan oleh belasan hingga puluhan orang. Bernafaskan keislaman, syair yang dilantunkan pemainnya menggunakan asma Allah dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Saya pun menikmati pertunjukan ini. Zikir Saman, sebuah keindahan saat menyapa desa wisata Sukarame. Berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Banten, dari Jakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi, Anda dapat menempuh perjalanan sekitar 3,5 jam untuk menuju desa wisata Sukarame. Desa wisata ini terletak di kawasan pesisir Kecamatan Carita. Sebelum menjajal wisata pantai, saya tertarik menyambangi Taman Hutan Raya. Tahura, Banten menjadi kawasan konservasi yang ikonik di desa wisata ini. Di sini, Anda dapat menjajal wisata pengamatan burung atau birdwatching. Dari sekitar 115 jenis burung yang ada di Taman Hutan Raya Banten, 8 jenis diantaranya adalah burung endemik Jawa. Kalau beruntung, Anda bisa menemukan berbagai jenis burung, salah satunya Javan Banded Pita. Populer dengan sebutan pauk pancawarna, burung ini memiliki bulu berwarna hitam dengan alis kuning mencolok di kepala hingga ekornya yang berwarna biru. Indah ya. Ada pula burung paruh kodok Jawa. Paruh burung ini cenderung besar dan pipih menyerupai katak. Karena burung-burung yang ada di sini liar, gak gampang juga ya kita bisa menemukan burung. Kang, sebenarnya ada trik nggak supaya kita bisa lihat jenis burung yang kita ingin dapatkan? Ada triknya. Jadi kalau untuk melihat burung itu, yang pertama itu tentunya pakaian. Harus seperti apa? Kamuflase warna alam lah. Kayak begini, betul. Yang tidak mencolok warnanya ya? Iya, kayak merah, putih, kuning gitu yang mencolok. Karena itu bisa bikin burung ataupun hewan-hewan lain takut. Jadi kita susah nanti ketemunya. Sama yang kedua waktu ya. Waktu yang tepat itu untuk mengamati burung kapan saja nih? Waktu biasanya sih kita pagi. Istilahnya ada sebelum burung bangun, kita harus sudah di lokasi. Itu pagi hari itu buat kayak burung-burung pauk tadi, itu harus pagi, dia keluar pagi. Kalau siang relatif susah. Jadi harus menyesuaikan waktu yang tepat untuk mengamati burung-burung yang ada di taman hutan ini. Usai menelusuri Tahura, Banten, tak sah rasanya bila tak menyambangi air terjun atau curug. Selain berjalan kaki, Anda bisa menyewa ojek yang disediakan pengelola desa wisata Sukarame untuk menuju kawasan curug. Ditambah berjalan kaki selama 30 menit, saya pun tiba di sini, Curug Putri Carita. Curug ini memiliki aliran air yang menjadi sungai. Uniknya, sungai diapit oleh 2 tebing batu. Semakin mendekati air terjun, tebing batu semakin menyempit. Tak ayal curug ini pun kerap dijuluki The Little Green Canyon. Curug ini unik loh, karena terbentuk dari lava yang membeku dan menjadi aliran sungai. Nah, karena lokasinya cukup ekstrim, pastikan Anda mengenakan alat pengaman seperti pelampung saat menjajal wisata ini. Dan wajib ditemani pemandu wisata, ya.
Berenang di air jernih dengan suara air terjun menambah sensasi berwisata di sini. Perpaduan gradasi warna aliran sungai kebiruan dan tebing batu kecoklatan membuat saya terpesona dengan keindahan tempat ini. Melepas lelah berpetualang, Anda bisa beristirahat di homestay yang tersedia di desa wisata ini. Sejumlah rumah warga dan pondok wisata sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi, Anda tetap merasa aman dan nyaman saat berwisata. Kehadiran homestay di desa ini mampu mendorong perekonomian masyarakat setempat. Warga pemilik rumah akan berbagi keuntungan dari penyewaan homestay dengan pengelola desa wisata. Untuk homestay, kita memiliki 3 buah homestay. Satu yang dikelola langsung oleh desa wisata, yang kedua lainnya adalah hunian masyarakat yang disewakan atau dikaryakan menjadi homestay. Kami mendapatkan 10% dari pembagian benefit atau keuntungan mereka. Dengan adanya desa wisata ini menumbuhkan kepercayaan atau pergerakan ekonomi di masyarakat kami. Untuk pemasarannya, kami menggunakan digitalisasi baik melalui website yang kita posting di website kita, dan kita menggunakan sosial media. Sebagai upaya membangkitkan kegiatan ekonomi kreatif, desa wisata ini juga memiliki UMKM yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Salah satunya kerajinan ukir kayu berbentuk badak ini. Kerajinan ukir kayu menjadi produk UMKM andalan desa wisata Sukarame. Patung badak dari kayu inilah yang menjadi ikonnya. Endang Sutiono adalah perajin ukir kayu yang setia menjalani profesinya sejak tahun 2005. Ia memanfaatkan limbah kayu terem besi sebagai bahan utama pembuatan patung badak. Susah juga ya Pak ya. Pak, ini agar bentuk patungnya sempurna nih, apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah diukirnya yang bagus, yang rapi, amplasan juga harus halus. Nah ini desa wisata sudah hadir, ada perubahan nggak secara ekonomi? Sangat-sangat berubah, karena tadinya kunjungan cuma sedikit, 4 orang, 5 orang, sekarang udah lumayan banyak. Dulu lah pendapatan berapa sebulan? Pendapatan kurang lebih 2,5 juta, sekarang udah meningkat ya sampai tembus ke 5 juta, bahkan di bulan Maret tahun 2022 itu bisa tembus 9 sampai 10 juta. Wow, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Meski belum dapat dibeli secara online, Anda bisa membeli patung badak ini ketika Anda berkunjung ke desa wisata Sukarame. Harganya tergantung ukuran dan tingkat kerumitan ya. Karya seni yang seperti ini patut diapresiasi loh. Karenanya, ayo terus beli kreatif lokal. Mantap. Lagi Pak. Saatnya menjajal wisata pesisir nih. Ada Pantai Carita yang bisa Anda kunjungi di desa wisata Sukarame. Selain berenang, Anda bisa menjajal permainan banana boat atau melihat keindahan bawah laut dengan snorkeling. Soft coral habitat berbagai jenis ikan terhampar luas di perairan ini. Selain banana boat dan snorkeling, Anda juga bisa nih melakukan transplantasi karang. Tinggal pesan saja paket wisata Pantai Carita Peduli dan semua kegiatan tadi bisa Anda jajal dengan biaya Rp150.000. Sejak tahun 2018, warga desa Sukarame telah melakukan pelestarian alam bawah laut dengan melakukan transplantasi karang. Pengelola desa wisata juga membudidayakan anemon untuk rumah ikan Nemo. Peran aktif masyarakat mengelola wisata konservasi bawah laut inilah yang menjadikan desa wisata Sukarame dinobatkan sebagai 50 besar desa wisata terbaik dalam anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Apresiasi ini menjadi bukti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memahami kebutuhan masyarakat melalui kebijakan tepat sasaran. Dan ini akan membuka satu peluang untuk di pesisir barat di sini, khususnya di Carita. Jadi sebagai destinasi wisata harus segera bersiap-siap desa Sukarame ini. Dan itu mudah-mudahan merupakan doa dari leluhur-leluhur yang memberikan nama Sukarame ini. Seperti hari ini, desa ini akan ramai kunjungan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun juga dari mancanegara. Amin. Tak cukup rasanya menikmati pesona desa wisata Sukarame dalam sehari saja.
Namun disinilah saya merasa tempat ini seperti rumah. Rumah bagi wisatawan seperti saya yang mencari ketenangan. Rumah beragam burung endemik Jawa dalam hutan, dan rumah bagi mereka yang menghiasi alam bawah lautnya. Kunjungi situs indonesia.travel sebagai panduan utama wisata Anda. Wisata terbaik di Indonesia aja. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with